Bismillahirrahmanirrahim. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul amin wa khatamal anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa laqad fatana alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mudatsatuha wa kullu mudatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Thumma qala ma min 'abdin yaqulu fis sabah wa laila bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tidak terhitung nilainya, terutama nikmat sehat dan juga nikmat waktu. Alhamdulillah atas segala karunia yang Allah berikan. Dengan kenikmatan sehat ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, pekerjaan kita, apa yang sudah menjadi kewajiban kita, terutama bagi para kepala rumah tangga sebagai tulang punggung bagi keluarganya. Dan juga alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat ini sehingga kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hambatan apapun, tanpa ada kesulitan apapun. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah memudahkan kita untuk bisa mendatangi majelis ilmu. Oleh sebab itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
maka segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka marilah nikmat sehat ini senantiasa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, senantiasa kita tingkatkan amal ibadah kita, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya dengan takwa inilah yang bisa menjadikan dia semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi derajatnya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dekat dengan Allah nanti pada hari kiamat adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang takwa adalah orang yang senantiasa menjaga hak-haknya Allah, kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Dan kita alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah masih menjaga iman dan Islam kita. Banyak di antara mereka tidak Allah berikan nikmat yang paling agung sebagaimana yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam. Banyak mereka yang dikasih kenikmatan dunia, melimpah harta, berbagai fasilitas yang Allah berikan tentang urusan dunia kepada mereka, tapi sayangnya mereka tidak mendapatkan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Maka orang yang seperti itu kehidupannya tidak akan pernah bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena nikmat iman dan Islam inilah yang menjadikan seseorang hidupnya bahagia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana yang kita lantunkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam ayat ini mengandung dua kebaikan ataupun dua kebahagiaan. Kebahagiaan ataupun keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Seorang tokoh ulama tabi'in yang bernama Hasan al-Basri ketika menjelaskan ayat ini, ketika kita memohon kepada Allah dua kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa kebaikan di dunia? Maka Hasan al-Basri menjelaskan bahwa yang dimaksud al-hasanah fid dunya adalah yaitu ilmu. Allah berikan ilmu, Allah berikan kepemahaman, Allah berikan iman. Itu kebaikan di dunia. Jadi setiap orang ketika mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Allah, maka tandanya dia mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Adapun kebaikan di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, hasanah fil akhirah adalah apa? Yaitu al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis bagi orang yang semasa hidupnya dia memiliki iman yang benar, akidah yang lurus, tauhid yang bersih, dalam hal mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan dia menjauhi dari berbagai bentuk dosa-dosa besar sebagaimana dosa syirik, dan dia memiliki ilmu ketika ibadah kepada Allah, dia mengikuti ilmu syar'i yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maka otomatis orang yang seperti ini akan menggapai surganya Allah. Jadi orang tidak akan mendapatkan al-hasanah fil akhirah, kebaikan di akhirat, manakala dia tidak memiliki ilmu dan iman. Perhatikan.
Jadi kalau orang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya sebagaimana doa yang kita lantunkan. Kenapa Allah mendahulukan hasanah fid dunya? Ini syarat untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, yaitu surganya Allah. Apa syaratnya? Iman dan ilmu. Orang kalau tidak punya keimanan yang benar, maka jelas tidak akan diterima oleh Allah hartanya, kebaikannya, sedekah-sedekahnya, semua apapun perbuatan yang baik di dunia. Kalau dia bukan orang beriman, kalau dia bukan orang mukmin, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan juga 89, surat yang ke-26. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat semua harta yang diusahakan oleh orang-orang kafir dan anak-anak mereka yang mendoakan mereka, itu semua tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Kenapa? Ketika dia menghadap Allah tidak membawa iman yang benar, tidak membawa akidah yang lurus, tauhid yang bersih dari berbagai kesyirikan, bid'ah ataupun kekufuran. Syarat untuk masuk surga adalah iman. Syarat untuk bertemu dengan Allah adalah dengan iman. Ini dalilnya. Jadi yang disebut dengan qalbun salim apa? Sebagaimana Syekh Abdurrahman Nasir Asy-Sya'di ketika menafsirkan ayat ini adalah dengan yaitu al-iman. Al-iman yang bagaimana? Iman yang sesuai dengan syariat. Iman yang dituntut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua dengan ilmu. Orang ingin menggapai surga jelas dengan ilmu. Bagaimana orang bisa ibadah kepada Allah dengan benar kalau dia tidak memiliki ilmu? Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapapun orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu dengan niat yang ikhlas supaya dia mendapatkan ilmu yang apa? Ilmu agama Islam, ilmu syar'i, maka Allah mudahkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ini janji Nabi di dalam hadis Imam Muslim. Jadi syarat untuk masuk surga sebagaimana yang kita minta kepada Allah, yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, doa yang dinamakan sapu jagat. Apa? Doa sapu jagat. Ini sudah meliputi semuanya. Kebaikan di dunia supaya Allah memberikan anugerah kepada kita iman, tetap iman sampai kita meninggal dunia, kita berpegang teguh dengan keimanan kita dan Islam kita, dan juga kita diberi oleh Allah berupa cahaya ilmu, hidayah ilmu, supaya apa? Supaya kita dimudahkan untuk masuk surga. Jelas ya? Jangan lupa para jamaah Bapak Ibu, doa sapu jagat ini harus terus kita baca setelah sholat, di antara azan dan iqamah, atau ketika dimanapun kita berada mengadakan majelis ilmu. Doa ini selalu kita baca. Ini penting sekali. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk membahas yang hari ini terkait dengan al-waqi', kondisi saat ini yang dimana seluruh manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian itu akan menentukan siapa mereka yang tetap beriman kepada Allah, siapa mereka yang tetap lurus di jalannya, siapa mereka yang tetap berpegang teguh kepada agamanya, mentaati Allah dan Rasulnya, dan siapa mereka yang berpaling dari agama Allah, mereka yang kufur kepada Allah, mereka yang tetap sombong kepada Allah, mereka yang tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Ini Allah berikan ujian.
Ujian apa yang hari ini sedang viral, sedang marak, yang dimana hampir seluruh manusia di dunia ini diberi rasa takut oleh Allah dengan ujian yang Allah berikan. Ini sesuai dengan nas Allah di dalam surat apa? Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan ketiga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ahsiban nasu aytraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka cukup mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah? Bapak Ibu, cukup kita mengatakan saya sudah Islam, saya sudah iman, sehingga mereka berpaling lari dari ujian Allah? Nggak bisa. Tidak hanya sekedar mengatakan kami beriman, perkataan saja tidak cukup, belum bisa membuktikan di hadapan Allah sampai betul-betul ada wujud nyata. Apa wujud nyatanya? Membenarkan, menjalankan, mengamalkan semua apa yang Allah berikan, yang Allah perintahkan, yang Allah kabarkan. Membenarkan semua apa yang Allah kabarkan. Makanya ayat selanjutnya dikatakan walaqad fatanal ladzina min qablihim fala ya'lamunal ladzina shadaku wa la ya'lamunal kadzibin. Siapa mereka yang jujur akan dilihat sama Allah. Ketika Allah memberikan ujian, Allah akan melihat siapa mereka yang tetap iman, istiqomah, sabar, dan tetap berada di atas jalan Allah yang lurus, tidak berpaling sedikit pun ketika Allah memberikan ujian. Dan siapa mereka yang kadib? Apa kadib? Mendustakan, mengingkarinya, berpaling, menyombongkan diri, tidak mau diatur, diperintah oleh Allah, dan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulnya, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan dilihat oleh Allah, ya. Jadi kalimat alimah ya'lam itu Allah akan memantau, melihat siapa mereka yang betul-betul benar imannya, dusta imannya. Ini surat Al-Ankabut. Hari ini ujian atau fitnah yang Allah turunkan dari langit kepada penduduk bumi. Apa ujian hari ini? Hari ini ujian yang Allah berikan, yaitu yang sedang maraknya, bahkan ujian ini hampir membuat takut seluruh manusia di muka bumi ini, yaitu Allah turunkan namanya virus corona, atau yang disebut secara medis adalah COVID-19. Nama yang luar biasa, nama bagus ini. Namanya bagus, corona, tapi sayang virus mematikan. Virus yang mematikan. Menurut medis, orang yang terkena virus ini dalam masa inkubasi 14 hari, kalau tidak tertangani dengan baik akan meninggal dunia. Pelan tapi pasti. Luar biasa. Luar biasa Allah menurunkan ujian, Allah menurunkan musibah kepada manusia. Ini sesuai yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 155. Kalau kita membuka Al-Qur'annya. Jadi apapun kejadian yang di muka bumi ini, di dunia ini, semua sudah tersurat di dalam Al-Qur'an. Sudah tertulis. Percaya atau tidak percaya terserah. Ya. Yakin atau tidak yakin, kata Allah, terserah. Itu urusan masing-masing manusia. Tapi Allah sudah terangkan, Allah sudah beritakan 14 abad yang telah lalu, 1400 tahun yang telah lalu. Kita buka Al-Qur'annya di dalam surat Al-Baqarah 155. Apa kata Allah? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Perhatikan. Allah di situ mengawali dengan kalimat khauf. Khauf. Kami uji, kata Allah, kepada mereka manusia sesuatu apapun yang ujian aku turunkan dari langit, kata Allah. Yang pertama kali adalah aku berikan ujian kepada mereka rasa takut. Bapak Ibu, dengan adanya virus corona ini takut nggak seluruh dunia? Secara manusia takut nggak? Takut, jelas. Itu manusiawi.
membuat hati takut, ya, membuat hati ini menjadi apa? Lesu, khawatir, gelisah. Kenapa? Karena menurut kesehatan atau medis ini, virus corona ini cepat menyebarnya. Sekedar orang bersalaman, sekedar orang berbicara ini lewat, ya, kena batuknya, atau mungkin kena bekas pakaiannya, atau apapun yang bisa menempel, maka saat itu pun virus itu menyebar ke dalam tubuhnya. Itu atas izin Allah. Nah, rasa takut yang luar biasa menjadikan manusia panik. Bahkan tidak sedikit bagi para medis, ahli-ahli kesehatan, dan juga relawan pun berbondong-bondong berjuang melawan virus tersebut. Bahkan ditulis oleh seorang wartawan di Indonesia ini, jangan takut, kita harus berhadapan dengan virus corona. Ya, itu sampai seperti itu. Jadi para jamaah, ini sudah menjadi sunatullah. Allah sudah memberitahukan 14 abad yang terlalu akan diberikan rasa panik takut kepada mereka. Baru kemudian khauf wal ju', kelaparan, wal anfus, kematian. Ya. Maka keterjadi kepanikan mereka susah untuk bekerja. Mereka mau keluar saja takut. Kenapa? Karena takut dengan corona. Bahkan sebagian mereka mengurung diri dalam rumah. Sampai sebagian mereka tidak bekerja. Ujung-ujungnya apa? Terjadilah kelaparan yang luar biasa. Jarang orang yang mau jualan, kenapa? Takut. Jarang orang pengen shopping, belanja, takut. Jarang pengen orang bekerja, usaha, takut. Kenapa? Karena luar biasa ini. Virus corona ini luar biasa isu yang ditebarkan. Takutnya luar biasa membuat orang ini takut untuk bekerja, takut untuk aktivitas, takut untuk usaha, sehingga akan timbul nanti suatu saat apa? Kelaparan yang luar biasa. Yang ketiga, terjadi kematian. Kalau sudah kelaparan apa? Mati. Jelas ya? Anfus samarat. Kalau sudah menaksit samarat, kalau sudah terjadi seperti itu, pertanian mati. Semuanya juga mati, tumbuh-tumbuhan juga mati. Tidak bisa tumbuh dengan baik. Ini semua ujian yang Allah berikan secara berkala, bertahap. Ya, ini masih rasa takut kita. Manusia dibuat takut oleh virus corona atau COVID-19. Ini sudah sunatullah para jamaah. Sudah sunatullah. Imam At-Tabari atau yang dikenal dengan Abu Ja'far At-Tabari, beliau ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan, Allah menghabarkan kepada manusia, Allah turunkan ujian, Allah akan berikan bencana kepada mereka. Di antara umatnya Nabi Muhammad SAW, siapa mereka yang tetap mengikuti sunnah Allah dan sunnah Rasulnya, syariat Allah dan juga aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, siapa mereka yang berpaling? Ayo, siapa mereka yang berpaling? Jadi Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat tersebut, dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini, siapa yang tetap mereka istiqomah, tetap mereka mentaati Allah dan Rasulnya, dan siapa mereka yang berpaling. Ini jelas ya para jamaah. Maka sikap orang mukmin ketika munculnya wabah, penyakit apapun bentuknya, corona, flu burung, flu babi, apa saja yang mungkin membahayakan. Bahkan AIDS pun itu juga penyakit, Pak ya, betul nggak? AIDS itu, HIV itu juga penyakit. Sudah ada obatnya belum? Belum. Medis kesehatan masih belum bisa menemukan obat yang bisa menangkal adanya HIV. Tambah lagi ini virus yang luar biasa. Ya. Nah, bagaimana sikap orang mukmin ketika menghadapi wabah ataupun virus ataupun bencana ataupun yang lainnya? Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sikap orang mukmin ketika menghadapi ujian yang Allah berikan, yang pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah.
tawakal, pasrah, sak bongkoke kalau orang Jawa itu ya, pasrah hanya kepada Allah. Segala ujian yang Allah berikan itu datangnya dari Allah. Virus corona yang membuat Allah, yang menciptakan Allah, yang menurunkan Allah, yang menyebarkan Allah. Allah yang berhak untuk menghilangkan dan mencabutnya kalau Allah berkehendak. Kalau Allah belum berkehendak hari ini, mulai kemarin sampai berminggu-minggu ya, sampai terjadi kasus kematian di Indonesia, berapa yang meninggal? Berapa? 25 yang meninggal. 38 naik lagi. Yang terindikasi 400-an. Padahal pusatnya di Cina kan. Pertama di Wuhan sana. 25 kota di Cina ditutup semuanya. Lockdown semuanya. Coba. Orang mukmin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada kasus wabah, penyakit apapun, yang pertama diajarkan oleh Allah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa inilah sebagai benteng bagi dirinya, senjata bagi dirinya. Enggak usah takut dengan virus corona. Takut kepada Allah. Virus corona itu adalah makhluknya Allah, ciptaan Allah, tentaranya Allah. Kalau Allah berkehendak, sudah. Kun fayakun. Inna ma'aroda syai'an ayyakun lau kun fayakun. Kalau Allah menghendaki ingin memberikan satu ujian ataupun perintah, cukup. Virus corona, kamu menyebar ke sana. Kamu ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika, Hong Kong, manapun, kalau bisa seluruh dunia kamu nyebar. Kun fayakun, atas kehendak Allah. Itu orang mukmin berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, segala urusannya dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mengajarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 156. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang diberi ujian oleh Allah. Mereka yang sabar. Siapa yang sabar? Yang sabar itu adalah ketika diberi ujian oleh Allah, mereka tetap tawakal kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami adalah milik Allah. Kami orang yang tetap taat dan menyembah Allah, dan hidup kami hanya kami pasrahkan kepada Allah. Mati, hidup milik Allah, bukan milik siapapun. Itu pertama. Bagaimana sikap orang kafir? Sikap orang kafir ini, dia tidak menyandarkan kepada Allah. Dia tidak menyandarkan sang pencipta corona. Dia tidak menyandarkan siapa yang membuat virus tersebut. Dia hanya menyandarkan bahwa virus corona ini terjadinya alam. Munculnya karena kondisi, situasi. Penyebabnya mungkin karena orang makan yang sesuatu yang tidak baik, sehingga muncullah virus dari binatang kelelawar, atau virus dari babi, atau virus dari anjing, atau virus itu dari ular. Dia tidak pernah menyandarkan setiap apapun wabah, apapun ujian, apapun bencana, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, banjir, tsunami, itu dihubungkan dengan Allah. Itu karena faktor alam. Itu orang kafir. Itu orang kafir. Kenapa? Dia tidak yakin adanya kekuasaan Allah. Padahal Allah sudah menjanjikan di dalam surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat yang ke-11. Apa kata Allah? Ma asobatum musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah, ujian, bencana, ataupun segala sesuatu yang Allah turunkan dari langit kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah yang berhak memberikan ujian tadi, yang mengaturnya. Hari ini virus corona belum selesai, belum, karena Allah belum mengizinkan untuk menghilangkan corona. Biar diuji dulu. Banyak korban, makan korban.
Bisakah makan korban orang mukmin? Bisa. Apa korbannya nanti orang-orang kafir saja? Enggak, merata. Bisa mereka mukmin atau orang kafir terkena dengan virus corona, tapi yang membedakan apa? Iman. Kalau orang mukmin terkena virus, terkena wabah penyakit, terkena ujian apapun, kebakaran, tanah longsor, kena gempa bumi, tenggelam, banjir, tsunami, orang mukmin syahid matinya. Syahid. Matinya mulia di hadapan Allah. Kenapa? Dia masih membawa iman. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim, syahid itu ada 5. Mabtun, penyakit TBC atau penyakit perut, atau penyakit diare, masur-masur, atau tenggelam, atau tertimpa bangunan, atau lepra, taun, penyakit kulit. Salah satunya juga penyakit yang berbahaya hari ini, atau syahid fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah atau orang sedang mencari ilmu. Itu syahid. 5 yang sudah dijamin oleh Allah. Orang mukmin seandainya terjadi apapun kepada dirinya, maka dia hanya serahkan kepada Allah. Hari ini, besok, kapanpun, kalau memang sudah waktunya mati, sudah mati ya sudah, saya serahkan kepada Allah. Yang penting saya berusaha. Orang kafir enggak. Orang kafir dia dibuat takut terus, bagaimana untuk membentengi dirinya dengan cara ini, sehingga dia lupa tawakal kepada Allah. Jadi yang bisa menghilangkan virus corona itu bukan Allah, tapi alat yang mereka buat untuk menangkal virus tadi. Ini perbedaan orang mukmin dengan orang kafir dalam mensikapi wabah atau penyakit yang hari ini sedang marak. Yang kedua, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap orang mukmin ketika menghadapi virus corona ataupun wabah yang berbahaya ini, yang menular ini, yaitu sabar. Sabar, selain sabar juga dia harus ikhtiar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wasolah, innallaha ma'as-sabirin. Orang yang mengaku beriman, mintalah pertolongan kepada Allah, sabar dan sholat. Jadi orang mukmin itu mensikapi virus corona atau wabah yang berbahaya ini, dia itu tidak putus asa, dia tidak bingung, tidak gelisah. Kenapa? Dia punya Allah. Dia punya Allah, Pak. Makanya ayat ini diperintahkan kepada siapa? Mereka yang beriman, yang sabar. Orang mukmin yang sabar, mintalah kepada Allah kesabaran atas setiap ujian yang Allah berikan. Sabar. Enggak gelisah, enggak bingung, sudah dia sabar. Apapun ujian, meskipun bukan ujian virus corona atau yang lainnya, entah kematian, entah bangkrut, entah sakit, entah tabrakan, entah apapun, ketika Allah uji, dia tetap sabar sambil minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, Pak, diiringi dengan sholat. Orang mukmin kalau kena musibah tetap dia sholat. Ingat ya. Jadi ingat dalam ayat ini, di dalam surat Al-Baqarah 153, orang mukmin ketika diuji oleh Allah, musibah apapun, baik ringan maupun berat, tetap dia sholat. Andai kata ada saudara kita yang beriman terkena virus corona atau wabah yang membahayakan ini, tetap insya Allah mereka akan sholat. Mereka tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sholat adalah merupakan sebagai bentuk kecintaan dia kepada Allah. Penyakit apapun tidak menjadi penghalang dia untuk mengabdi kepada Allah sampai dia mati. Mana perintahnya? Surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Orang yang terkena penyakit apapun, para jamaah, dia tidak akan putus asa. Dia tetap berharap agar diberi pahala oleh Allah, agar jadikan sabar, dan tetap dia menjadi orang yang taat kepada Allah sampai dia mati. Itu sikap orang mukmin.
Bapak Ibu ya, sampaikan kepada keluarga kita. Andai kata Allah berkehendak virus itu sampai menyebar kepada keluarga kita, semoga tidak, naudzubillah min dzalik. Andai kata ini atas kehendak Allah, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah diiringi dengan sholat 5 waktu. Kenapa? Sholat ini juga merupakan obat yang paling ampuh, karena di dalamnya mengandung doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itulah orang-orang yang dicintai oleh orang yang sabar. Yang ketiga, preventifnya apa? Ya, kita dalam kondisi seandainya memang di suatu daerah atau kampung itu memang betul-betul sudah sangat sangat berbahaya sekali. Epidemi global ini nggak bisa ditangkal dengan apapun, ternyata sudah menyebar luas, banyak kaum muslimin ataupun orang-orang selain Islam itu dia itu terkena virus ini, maka preventifnya harus menjaga jarak. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika ada musibah itu tidak boleh ditantang penyakit ataupun bahaya tadi. Dia harus tetap tawakal kepada Allah dan dia ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Dia menghindar diri, jangan berkumpul dekat dengan orang yang memang sudah terindikasi dia tertular atau terindap atau terkena virus tersebut. Jangan mencampur onta yang sakit dengan onta yang merah. Itu satu hadis Imam Bukhari. Yang kedua, hadis juga Imam Bukhari Muslim mengatakan, "Idza sami'tu taun ya bil ardi fala tadkhuluha." Kalau kamu mendengar ada penyakit taun, apa taun? Penyakit kulit yang melepuh, bisul itu pecah dengan nanah dan darah, itu memang menular kalau terkena itu, menyebar cepat. Pernah di Syam. Di Syam itu pada zaman Umar bin Khattab itu terjadi taun di Syam. Sampai para sahabat yang senior pun banyak yang meninggal dunia. Siapa? Abu Ubaidah al-Jarrah, Mu'ad bin Jabal, dan juga sahabat-sahabat yang lain itu meninggal dunia Pak di Syam. Itu terkena dengan taun. Maka ketika Umar bin Khattab mau masuk ke Syam, maka diingatkan oleh sahabat yang lain, stop, kita berhenti di sini di perbatasan. Kenapa? Karena di sana terdengar Syam sedang terjangkit virus taun. Maka Umar bin Khattab mengirim surat kepada gubernur di Syam, saat itu namanya Ubadah bin Jarrah yang menjadi gubernur. Maka Abu Ubaidah Jarrah datang kepada Umar, "Ya Umar, kami tetap sabar dan kami tidak akan meninggalkan Syam. Kami akan tetap melayani rakyat kami." Padahal sama Umar sudah katakan, "Hendaknya engkau keluar, engkau tinggalkan Syam." Dia tidak mau. Maka ya sudah, Umar bin Khattab meninggalkan Syam, tidak masuk jadi ke Syam. Akhirnya Umar bin Khattab menulis, "Semoga Allah menjagamu." Karena sudah menyebar yang terjadi yang luas, banyak meninggal dunia kaum muslimin, termasuk sahabat yang senior pun meninggal dunia. Karena apa? Karena menular luar biasa. Itu sudah titik klimaknya, sudah menyebar luas. Maka ketika terjadi seperti itu, Umar bin Khattab mengirim Amr bin As radhiyallahu anhu supaya untuk menyelesaikan urusan yang terjadi di Syam. Maka saat itu Amr bin As memberikan instruksi kepada penduduk yang masih selamat, yang masih sehat, untuk berlindung ke gunung-gunung, berpisah mereka, atau sekarang lockdown, mereka harus menutup rapat-rapat pintu atau mereka menjauhi orang yang terkena penyakit. Dengan izin Allah, ikhtiar yang luar biasa, kecerdasan Amr bin As, maka saat itulah kesembuhan terjadi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap ikhtiar kalau memang situasi sangat genting, ya. Yang terakhir, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap orang mukmin ketika menghadapi ujian atau virus ini, apa yang terjadi? Maka dia akan senantiasa bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang dia lakukan. Sikap orang kafir ketika dia menghadapi ujian yang Allah berikan berupa virus atau wabah apapun, apa? Dia tidak akan pernah berpikir untuk bertobat kembali kepada agama Allah. Makanya sudah Allah peringatkan, virus corona atau COVID-19 atau gempa bumi atau kebakaran atau tanah longsor atau tsunami ini tidak akan terjadi atas kehendak Allah kalau di situ tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Kalau kita bukan sebab musababnya, sebab terjadinya Allah turunkan azab. Azab ini siksa, ya. Untuk siapa? Orang kafir. Kalau ujian untuk siapa? Untuk orang mukmin.
Ingat, ini perbedaan. Sama-sama musibah Allah turunkan, tapi nanti objeknya berbeda. Kalau untuk orang kafir, musibah ini berupa azab siksa bagi orang kafir. Kalau untuk orang mukmin, musibah ini merupakan pelebur dosa-dosa dia. Semakin dia taat takwa kepada Allah, semakin meningkatkan amal solehnya. Dan dia akan bertobat dari dosa-dosanya. Ini orang mukmin. Tapi kalau orang kafir mensikapi adanya virus corona ini, dia tidak akan pernah berpikir untuk tobat kepada Allah. Kenapa? Dia hanya mungkin berpikir yang penting kita tanggulangi supaya virus ini hilang. Tapi perbuatan dosa-dosa yang dia lakukan tetap berjalan. Allah tidak menurunkan siksa dari langit, azab dari langit, kalau tidak ada perbuatan dosa yang dilakukan oleh para penguasa atau rakyatnya. Kezaliman penguasa dan juga kemaksiatan rakyatnya itu luar biasa. Contohnya apa? Ketika Ibunda Aisyah ditanya, datang seorang tabi'in, "Ya Ummul Mukminin, disebabkan karena apa Allah menurunkan gempa bumi ini?" Tanya, gempa bumi ya. Apa kata Ummul Mukminin Ibunda Aisyah? Allah tidak akan menurunkan gempa bumi atau yang semisalnya. Pasti di situ ada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Apa maksiatnya? Zina. Apalagi minum khamr. Itu dibiarkan dan dilegalkan. Bapak Ibu, saya tanya kepada penjenengan, mas-mas semuanya, kira-kira setiap negara ada nggak perbuatan maksiatnya? Ada nggak? Yang kedua, maksiat itu terjadinya itu karena memang terpaksa atau dibiarkan? Karena dibiarkan. Kalau itu maksiat itu sudah dibiarkan, nggak ditanggulangi, maka Allah akan turunkan siksa dari langit. Mana ustaz dalilnya? Kita buka surat As-Sajdah, ya. Surat As-Sajdah surat keberapa? 32. Allah sudah memberikan maklumat, mewanti-wanti kalau orang Jawa bilang. Di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-21, Allah SWT berfirman, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Perhatikan, nanti buka Al-Qur'annya. Ini azab loh, siksa. Untuk siapa? Orang kafir. Hidupnya mereka yang berpaling dari agama Allah. Mereka yang tidak mau taat kepada Allah, menentang aturan Rasulnya, mendustakan ayat-ayat Allah, melakukan berbagai bentuk kesyirikan, maksiat luar biasa. Judi dibiarkan, zina dibiarkan, LGBT dibiarkan, riba, transaksi riba dibiarkan, musik dibiarkan, orang tidak sholat dibiarkan, orang murtad dibiarkan. Betul nggak? Ini maksiatnya ini. Maksiat yang luar biasa. Ini Allah janjikan akan kami azab, kata Allah. Mereka, siapa mereka? Hum, kepada orang-orang yang hidupnya mengingkari agama Allah, berpaling dari agama Allah. Dengan siksa yang ringan, kata Allah. Ini siksanya ringan, Pak. Bu, dunia ini siksanya ringan. Adnal azab dunal azab al-akbar. Sebelum siksa nanti di akhirat lebih besar lagi bagi mereka. Mereka yang nggak pernah sholat, siksanya besar, berat. Mereka yang suka zina, siksanya berat. Mereka yang suka minum khamr, siksanya berat. Mereka yang suka transaksi riba, siksanya berat. Mereka yang LGBT, bencong, banci, siksanya berat. Mereka yang suka musik, siksanya juga berat. Mereka yang menentang hukum Allah, siksanya berat. Mereka yang merubah hukum-hukum Allah, siksanya berat. Hati-hati, nggak main-main ini. Ya, di dunia aja dikasih corona sudah bingung mereka, gitu? Bingung mereka. Ini baru siksa di dunia, nanti siksa yang lebih besar nanti di akhirat nanti. Supaya apa? Itu peringatan dari Allah supaya mereka kembali kepada agama Allah. Kamu sadar nggak? Kamu berpikir nggak?
kalau ini adalah peringatan dariku. Kalau mereka menggunakan akal sehat, orang kafir itu dia akan bertobat dan minta ampun kepada Allah. Tapi kalau dia tidak menggunakan akal sehatnya, maka dia menganggap itu hal yang enteng, mudah, gampang kita tanggulangi dengan apa? Jahe, sirih, bawang putih, madu. Alasan-alasan yang seperti itu, ya, mereka berani menantang siksa Allah. Setelah itu apa? Kufur lagi, maksiat lagi. Nah itulah, itu sifat orang kafir seperti itu. Dia tidak akan pernah kapok dan jera terhadap peringatan-peringatan Allah berupa siksa di dunia, apalagi nanti siksa di akhirat kelak. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah SWT, itulah gambaran yang saya sampaikan bagaimana sikap orang mukmin menghadapi virus atau wabah yang Allah turunkan. Begitu juga bagaimana sikap orang kafir ketika menghadapi virus corona ini. Kita sebagai orang mukmin tetap jangan lupa pesan dari Allah, ikhtiar preventif, ya, melakukan bentuk preventif, langkah-langkah untuk kita menghindari sebab yang membahayakan tadi, sambil kita berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, banyak tobat kepada Allah, kembali kepada agama Allah, jaga sholat 5 waktu, jaga amal-amal yang wajib, dan banyak melaksanakan amal-amal soleh, sedekah, puasa, baca Quran, tetap mendengarkan pengajian lewat YouTube kalau seandainya tidak ada pengajian lagi di masjid atau di musola. Itu ya, mungkin preventifnya seperti itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi, menjaga kita semuanya yang hadir di sini dan keluarga kita dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia dari wabah yang luar biasa ataupun virus corona ini ataupun virus yang lainnya, dan semoga Allah mengangkat segera, ya, ujian yang Allah turunkan ini agar mereka kembali taubat kepada Allah. Kita sebagai orang mukmin semakin kita banyak meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Pada akhirnya, sebelum saya tutup majelis ini, ada pengumuman para jamaah. Insya Allah instruksi, ya, dari saya pribadi dan juga kepada sebagian takmir masjid dan juga sohibul hajah yang punya tempat, ya. Maka untuk sementara ini pengajian ini dipending dulu. Ini tidak ada instruksi, kami dapat instruksi karena ada instruksi dari yang punya tempat, ya, untuk sementara pengajian dipending dulu sampai kondisi normal. Ya, sudah, apapun karena instruksi, ya, karena mereka yang punya hak tempat ini, ya kita mengikuti. Dan tetap kita tidak boleh putus asa, tetap kita semangat. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau belum ada pengajian di sini, mungkin kalau ada pengajian-pengajian kita yang di luar masih berjalan, bisa mengikutinya, ya. Tetap kita tawakal kepada Allah sambil kita preventif. Kalau tidak, tetap Bapak Ibu istiqomah belajar terus di rumah, mendengarkan pengajian-pengajian di YouTube, ya, dan juga sambil menjaga kesehatan, ya, pola hidup yang baik sesuai dengan Nabi. Jangan lupa minum madu, jangan lupa minum sari kurma atau kurma, ya, dan jangan lupa juga bekam. Kalau mau bekam, ya, hijamah itu sebagai bentuk penangkal dari virus-virus apapun, insya Allah sebagai bentuk preventif, ya. Kalau mungkin butuh obat-obat herbal, bisa konsultasi insya Allah dengan Pak Khairul, insya Allah beliau pakarnya, insya Allah di sini. Ya, nanti kalau masalah doa-doa, antum bisa tanya kepada saya langsung insya Allah. Ya, nanti bila perlu saya share doa-doa untuk menangkal insya Allah virus-virus apapun yang berbahaya. Ya, semoga bermanfaat pada kesempatan ini. Jadi mulai malam Ahad sementara dimakdumkan atau ditiadakan dulu sampai dengan izin Allah insya Allah kondisi normal. Nanti ada informasi lewat broadcast, ya, ataupun lewat FB atau lewat WA atau yang lainnya insya Allah. Tetap jangan lupa banyak dekat kepada Allah, ya, seluruh keluarga untuk banyak taubat kepada Allah. Mudah-mudahan itu salah satunya sebagai bentuk preventif yang paling ampuh, ya, karena doa adalah senjata bagi orang mukmin. Itu saja. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf kepada para jamaah dan istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah dengar, Allah ijabahi. Semoga penyakit apapun dihindarkan dari kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa kafi judah. Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jidam wa sayil asqam. Ya Allah, kami memohon kepadamu Allah, kepadamu ya Allah, zat yang maha kuasa, zat yang maha penyembuh. Hindarkanlah kami berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit gila, dari penyakit lepra, dari penyakit kulit, dari segala penyakit yang membahayakan seperti virus corona ataupun yang lainnya. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fi dinini wa dunyaya wa mali wa ahlihi. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah keselamatan dan kesehatan ya Allah, agama kami, dunia kami, keluarga kami, dan juga harta kami dan seluruh kaum muslimin. Engkau selamatkan mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Engkau angkat penyakit yang Engkau turunkan ya Allah. Tidak ada penyembuh kecuali kesembuhan dari Engkau ya Allah. La syifa illa syifauka, syifaan la yughadiru saqaman. Tidak ada kesembuhan yang meninggalkan sedikit pun kecuali atas izin-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minad du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Aku qul hadza wa astaghfirullah lakum. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.